Pecundangi Liverpool, juru kunci Championship pede tentang MU. Barcelona resmi akan tur pramusim ke Asia, kemana saja? Bangga, Jay Izzas bakal jadi kapten tetap Venezia. Ingin bela Indonesia, Joe Veltman hadapi aturan FIFA. Aksi menawan Tom He buat Almere, raih kemenangan pertama di tahun 2025. Hai Football Lovers, Mimin kembali ingetin ya, agar kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, supaya nantinya tidak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga Serie A Giornata 24, AS Roma sukses raih kemenangan tipis 0-1 saat berjumpa tuan rumah Venezia. Gol satu-satunya bagi Giallorossi dicetak lewat titik putih oleh Paulo Dybala di menit 57. Hasil ini membuat pasukan Claudio Ranieri berada di peringkat 9 dengan 34 poin. Sementara itu di Diego Armando Maradona Stadium, Napoli gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tamunya Udinese. Meski unggul dulu di menit 34 lewat gol Scott McTominay, namun mampu disamakan oleh gol dari Jurgen Ekkelenkamp di menit 40. Meski meraih hasil seri, Partenope masih berada di puncak klasemen dengan 55 poin. Beralih ke hasil dari La Liga Jornada 23, Barcelona sukses menang telak 1-4 atas tuan rumah Sevilla. Bermain dengan 10 pemain sejak menit 62, Blaugrana tetap bisa menang lewat gol yang disumbangkan oleh Lewandowski, Fermin Lopez, Rafinha, serta Eric Garcia. 3 poin penting ini membuat selisih Barcelona dengan pemuncak klasemen Real Madrid hanya 2 poin. Lalu dari hasil laga babak 4 Piala FA, Tottenham Hotspur tersingkir setelah takluk 2-1 atas tuan rumah Aston Villa. Gol debut pemain baru Spurs, Mathys Tel, di menit 90 tak mampu menolong The Lily-Whites dari ketertinggalan gol The Villains yang dicetak oleh Jacob Ramsey dan Morgan Rogers. Liverpool secara mengejutkan tersingkir oleh tim juru kunci Championship Plymouth Argyle dengan skor 1-0. Gol sematawayang Plymouth di laga ini dihasilkan melalui titik putih oleh Ryan Hardy di menit 53. Setelah mencatatkan sejarah mengandaskan tim-tim Liga Inggris di Piala FA seperti Brentford dan Liverpool, pelatih Plymouth Argyle, Baron Muslik, dan pemainnya Ryan Hardy kelewat percaya diri untuk menghadapi lawan berat berikutnya, termasuk MU. Gol melaporkan bahwa mereka akan dengan senang hati mendapat lawan berat dari hasil undian babak kelima FA Cup yang akan dilakukan pada Senin 10 Februari malam waktu Inggris. Sementara itu, hasil minor yang dicapai Tottenham Hotspur di Piala FA menurut Tim Talk akan segera menjadi akhir dari masa jabatan pelatih Ange Postecoglou. Tim Talk juga mengabarkan bahwa para pemain The Lily-Whites sudah tidak menaruh kepercayaan lagi pada Postecoglou. Dewan Direksi Spurs kemungkinan akan mengambil sikap pada minggu ini ketika mereka sedang merumuskan calon penggantinya. Sebelum laga melawan Aston Villa, pemilik Daniel Levy juga sudah mengultimatum pelatih asal Australia tersebut. Beralih ke kabar dari Italia, Monza dilaporkan oleh Foot Italia kembali menunjuk pelatih lamanya, Alessandro Nesta, untuk menggantikan Salvatore Bocchetti. Keputusan ini diambil oleh CEO Monza, Adriano Galliani, setelah kekalahan telak 5-1 atas Lazio. Sedangkan hasil buruk menjadi alasan Galliani mendepak Bocchetti. Nesta akan kembali ke Monza usai didepak pada Desember lalu. Masih dari Italia, tersiar kabar bahwa Rafael Varane ternyata masih punya andil di klub lamanya FC Como. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden klub Mirwan Suwarso dalam wawancaranya di Calcio e Finanza. Menurut orang Indonesia itu, Varane tiap harinya masih bekerja di balik layar, mengurusi infrastruktur klub seperti program pendidikan akademi maupun sektor digital. Menurut Mirwan, Varane dinilai cukup cerdas soal hal-hal tersebut. Berikutnya ada kabar Barcelona yang akan segera menjalani tur pramusimnya di Asia. Menurut Mundo Deportivo, Blaugrana telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan promosi Korea D-Drive Corporation untuk menyelenggarakan 4 laga pramusim pada bulan Mei dengan tajuk The Tournament dan 2 laga lainnya di Korea Selatan. Untuk lawannya masih belum ditentukan. Namun dari perjanjian kerjasama ini, Barca dilaporkan mendapat dana sebesar 10 juta euro.
Kabar selanjutnya datang dari rival Barcelona, Real Madrid yang telah dipastikan kehilangan bek kanannya, Lucas Vazquez, jelang laga leg pertama babak playoff UCL melawan Manchester City Selasa besok. Dilansir dari website resmi Real Madrid, Vazquez dinyatakan oleh tim medis El Real mengalami cedera otot hamstring kiri. Terkait seberapa lama Vazquez akan menepi, masih akan ditinjau lebih lanjut oleh tim medis beberapa hari mendatang. Sementara itu, jelang laga leg pertama Manchester City versus Real Madrid di babak playoff UCL, UEFA telah resmi menunjuk wasit asal Prancis Clement Turpin. Turpin ini sering dicap wasit yang menguntungkan El Real, sebab ketika memimpin laga Real Madrid, total sebanyak 7 kali, Los Blancos tak pernah kalah. Sementara itu diketahui bahwa Clement ini adalah wasit yang memimpin laga saat City kalah dari Juventus di babak grup Desember lalu. Lanjut, kita terbang ke Turki. Ada kabar menarik saat klub Adana Demirspor memilih walkout saat laga melawan Galatasaray di Liga Super Turki. The Sun melaporkan Adana Demirspor walkout karena tak terima dengan keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti kontroversial di menit 34 buat Galatasaray. Seketika itu, pelatih Adana, Mustafa Alper Afci, menyuruh pemainnya walkout dan menuju ruang ganti. Akibat sikap walkout ini, akhirnya laga tersebut ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Dari Turki kita bergeser ke Belanda, pemain timnas Indonesia Tom Hey memberikan sumbangsi bagi kemenangan pertama Almere City di tahun 2025 saat mengalahkan FC Utrecht 0-1. Meski tak cetak gol maupun assist, namun aksi Hey di laga ini tak bisa dikesampingkan. Lahir berkat kemampuan Yahud Hey lewat 4 sentuhan terakhir sebelum bola bersarang ke gawang. Aksi ciamik Hey tersebut juga terasa spesial karena dilakukan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30. Sementara itu, pemain timnas Indonesia lainnya, Jay Itzes, kemungkinan akan ditunjuk menjadi kapten tetap Venezia hingga akhir musim setelah 2 kali mengenakannya saat melawan Udinese dan AS Roma. Hal itu diucapkan langsung oleh pelatihnya Eusebio Di Francisco. Meski saat ini Itzes statusnya hanya vice kapten di bawah Zampano, namun bukan tidak mungkin Di Francisco akan segera merevisinya, mengingat Zampano kini jarang diturunkannya sebagai starter olehnya. Berikutnya ada kabar rekan Jay Itzes di timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Yokohama Marinos sebagai pemain baru. Nantinya, Walsh akan mengenakan nomor punggung 15. Kontrak Walsh bersama klub Jepang tersebut akhirnya terkuak, yakni sampai Juni 2027. Meski nilai gajinya masih belum dipublikasi, namun nilai transfernya sudah terungkap yakni sekitar 17,38 miliar rupiah. Sementara itu, dari kabar lainnya, ada laporan dari Belanda yang mengejutkan ketika bek Brighton, Joel Veldman, mengaku sedang cari tahu bagaimana caranya gabung timnas Indonesia. Bek 33 tahun itu mengaku punya darah Indonesia melalui nenek dari sang ibu. Namun berdasarkan peraturan FIFA, Veldman kemungkinan besar tidak bisa membela Indonesia karena terganjal pasal FIFA mengenai dirinya yang sudah lebih dari 3 kali memperkuat Belanda di pertandingan kompetitif. Serta sang pemain yang membela timnas senior di umur yang sudah di atas 21 tahun. Real Betis dikabarkan tak berminat untuk mempermanenkan pemain pinjaman dari Barcelona Vitor Roque. Menurut Football Espanya, Roque baru mencetak 7 gol dari 30 penampilannya bersama Betis. Itu sudah cukup membuktikan betapa sulitnya sang pemain menemukan sentuhan terbaiknya. Maka dari itu, Betis dikabarkan akan mengembalikannya saja pada akhir musim nanti. Padahal, niat Barca meminjamkan Roque adalah demi meningkatkan nilai jual sang pemain di kemudian hari. Tapi, tampaknya ide tersebut tidak berjalan dengan baik. Masih berhubungan dengan Barcelona, ada kabar terbaru dari kondisi sang penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen. Dilansir Football Espanya, Stegen sendiri sudah absen sejak September lalu lantaran cedera lutut. Namun, kondisinya sekarang sudah membaik. Hansi Flick baru saja menyampaikan bahwa pemulihan Stegen berjalan lancar. Ia sudah mulai bekerja dan ini adalah langkah pertama. Semuanya berjalan sesuai rencana, kondisinya sudah jauh membaik dan kami sangat senang, ucapnya. Ter Stegen bahkan diprediksi akan kembali tersedia sebelum musim ini berakhir. Beralih ke Serie A, Juventus dikabarkan punya rencana transfer menarik di bursa transfer musim panas mendatang. Juve ingin bertukar pemain dengan Manchester United. Dilansir Football Italia, Juve dan United akan segera membahas tentang pertukaran pemain. Nantinya, Douglas Luiz akan ditukar Joshua Zirkzee. Perlu diketahui, dalam beberapa tahun terakhir hubungan MU dan Juve sangat baik, terutama jika itu berhubungan dengan transfer pemain. Maka dari itu, kemungkinan pertukaran pemain ini cukup besar.
Masih dari sepak bola Italia, ada gelandang AC Milan yakni Tijani Reinders yang kabarnya akan segera ditawari kontrak baru oleh klub. Menurut Football Italia, performa Tijani terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sebagai seorang gelandang, pemain keturunan Indonesia ini juga tajam di mulut gawang. Musim ini saja ia sudah mencetak 11 gol dari 34 pertandingan. Maka dari itu, Milan sedang berusaha menyusun kontrak baru agar bisa segera ditandatangani oleh Tijani. Sebab sudah ada banyak klub yang mulai menggoda sang pemain, salah satunya Manchester City. Selanjutnya, ada dari mantan bos Inter Milan Massimo Moratti yang kabarnya jadi korban penipuan. Dilansir Foot Italia, Moratti jadi salah satu korban dari komplotan yang melakukan aksi penyamaran. Dengan teknologi canggih, para komplotan itu menipu Moratti dengan mengaku sebagai Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto. Para penipu menggunakan tipu muslihat yang rumit untuk memeras ratusan ribu euro dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan salah satu korbannya adalah Moratti. Kantor kejaksaan setempat pun sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Mampir ke Prancis sebentar, ada Roberto De Zerbi yang menyampaikan alasannya mengapa tidak begitu tertarik dengan kesempatan merekrut Paul Pogba yang berstatus bebas transfer. Dilansir Goal, De Zerbi tidak menutup mata bahwa Pogba adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Prancis. Namun, dirinya enggan membuat skuadnya terganggu dengan adanya Pogba. Pogba adalah pemain yang hebat, tapi keseimbangan ruang ganti tak seorang pun bisa mengubahnya. Tak seorang pun akan mengganggu keseimbangan ruang ganti saya selama saya menjadi pelatih, ujar De Zerbi. Jika ada Pogba, maka skema dan suasana ruang ganti jelas akan berubah secara drastis. Itu cukup dihindari oleh sang pelatih. Masih dari Prancis, ada berita dari gelandang Bastia Julien Maggiotti. Kabarnya, sang pemain nyaris jadi korban penipuan transfer pemain. Menurut Goal, Maggiotti didekati oleh seorang pria yang berpura-pura sebagai Benjamin Kessel, direktur olahraga klub kasta kedua Bundesliga Eintracht Braunschweig. Maggiotti sampai sudah terbang ke Jerman untuk merampungkan kesepakatan. Dirinya menyadari kalau sedang ditipu saat Kessel gadungan minta 10.000 euro untuk membooking sebuah rumah sakit untuk melakukan tes medis. Alasannya, Braunschweig sudah tidak bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Setelah diselidiki, ternyata Brunswick sama sekali tidak ada indikasi untuk mendatangkan Maggiotti. Alhasil, orang gadungan tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Sedangkan dari Indonesia, ada kabar buruk yang beredar tentang bek andalan tim nasional Rizky Ridho. Menurut TV One News, Patrick Clifford berpotensi mencoret Rizky Ridho sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Wacana ini muncul usai Patrick memantau langsung permainan Ridho bersama Persija Jakarta. Ridho sedang menjadi sorotan usai tampil cukup buruk dalam 2 pertandingan terakhir Persija Jakarta di Liga 1. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir ketika Rizky Ridho bermain, gawang Persija Jakarta kebobolan 7 gol. Turunnya performa Ridho tentu menjadi alarm bahaya bagi dirinya karena pemain lain siap mengambil alih posisinya. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana menyewa pesawat charter buat timnas Indonesia dari Australia. Dilansir Sport Detik, alasan dibalik menyewa pesawat adalah demi menjaga kondisi pemain. Skuad Garuda harus dalam kondisi prima saat menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno nanti. Fasilitas ini diberikan PSSI dengan harapan meraih hasil maksimal. Tim akan dikondisikan sedemikian rupa agar tidak kelelahan. Nantinya, Indonesia akan langsung pulang pada tanggal 21 Maret. Jadi, punya 3 hari untuk memperbaiki kondisi jelang laga melawan Bahrain. Masih soal timnas Indonesia, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor dan Daniel Lanzet kabarnya segera bertolak ke Ternate untuk memantau pemain proyeksi tim nasional. Sebelumnya, Clifford bersama 3 asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Daniel Lanzet, Gerard Vandenberg, dan Alex Pastor juga terlihat menyaksikan sejumlah pertandingan Liga 1. Dilansir CNN Indonesia, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya tim pelatih timnas Indonesia untuk terus memantau dan mengevaluasi para pemain terbaik di Liga 1 demi persiapan tim merah putih menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.